Salam, selamat pagi mahasiswa Unhas yang ada di tempat masing-masing. Puji Tuhan bahwa pelajaran kita pendidikan agama Kristen kita sudah bertemu 7 kali. Namun ada beberapa hal yang harus disampaikan ulang kepada mahasiswa, sehingga Bapak akan segera mengirim video kepada mahasiswa, dan bahan ini dalam video ini termasuk ada beberapa yang masuk ujian. Karena itu saya harap dapat memperhatikannya supaya dapat mengerjakan soal ujian pada tanggal 8 Oktober nanti. Kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati seluruh mahasiswa yang ikut pendidikan agama Kristen Protestan. Hari ini kami akan belajar khusus dari beberapa hal sehubungan dengan pendidikan agama Kristen. Kiranya Roh Allah ada pada kami, memberi pengertian, pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik mahasiswa, kita telah belajar mengenal penguasa tunggal, pencipta segala sesuatu. Dia adalah yang awal dan yang akhir menurut Alkitab. Dan kita sudah belajar bahwa yang memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir adalah Yesus Kristus. Itu berarti bahwa Yesus Kristus adalah yang awal dan yang akhir, penguasa tunggal, pencipta segala sesuatunya, Allah satu-satunya Allah yang benar. Dia adalah Tuhan alam semesta, penebus Israel. Dia memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Dan kita sebut Allah satu-satunya Allah yang benar. Allah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Allah satu-satunya Allah yang benar disebut Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Dan juga disebut Allah Tritunggal. Allah disebut Allah Bapa karena telah mengerjakan karyanya yang pertama bagi manusia, disebut Allah Bapa, dan manusia ciptaannya disebut anak-anak Allah. Itu karya pertama yang dikerjakan oleh Allah. Allah telah mengerjakan karya yang kedua dengan menyelamatkan manusia dari bahaya upah dosa, dengan cara mengerjakan karya yang kedua. Allah turun dari sorga dalam wujud firman
Dan firman itu telah menjadi manusia dan disebut Yesus Kristus atau disebut anak Allah. Itu berarti Allah yang benar mendapatkan nama pribadi yang kedua yang disebut Allah Roh Kudus. Karena ia mengerjakan pekerjaannya yang kedua, karya yang kedua, yaitu menciptakan manusia kembali menjadi manusia baru dan melahirkan manusia kembali menjadi anak-anak Allah. Sehingga manusia kembali menjadi anak-anak Allah dan Allah kembali menjadi Allah Bapa bagi kita manusia. Yang ketiga, bahwa Allah yang benar disebut Allah Roh Kudus. Karena Allah diam di dalam diri semua orang yang diciptakan kembali dan menjadi anak-anak Allah. Allah diam dalam diri manusia itu untuk mengerjakan karya yang ketiga bagi manusia. Karya Allah yang ketiga ialah memelihara, memimpin, membimbing, menolong manusia sehingga manusia yang sudah dibaharui, yang sudah menjadi anak-anak Allah ditolong Tuhan sampai mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan di dalam sorga, keselamatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Allah yang benar disebut Allah Tritunggal. Artinya Allah itu esa, mutlak sempurna, bereksistensi dalam tiga nama pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Atau dapat dikatakan Allah itu satu saja, tetapi memiliki nama pribadi tiga nama pribadi yang luar biasa, yaitu Allah disebut Allah Bapa, Allah disebut Anak Allah, Allah disebut Allah Roh Kudus. Itulah nama pribadi. Allah itu satu, memiliki tiga nama pribadi. Tetapi nama pribadi ini tetap satu Allah, hanya berbeda dalam karyanya. Itulah yang harus diingat dan diketahui, dipahami oleh seluruh mahasiswa sehingga tidak sesat dan tidak salah di dalam menghadapi kehidupan dunia yang ada sekarang ini. Tetap pegang komitmen dan keyakinan bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, disebut Yesus Kristus, mati dan bangkit kembali menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Ia akan datang kembali, membawa kita, mengangkat kita seperti yang kita pelajari. Ia akan mengangkat kita dalam awan-awan ke angkasa, berjumpa dengan Yesus di angkasa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, diam di sorga bersama dengan Dia. Adik-adikku sekalian, saya ingin memberitahukan kepada saudara dengan satu pelajaran khusus, yaitu tentang kerajaan sorga. Kerajaan surga. Manusia berusaha masuk kerajaan surga. Tidak ada manusia yang tidak mau masuk surga. Itu sebabnya manusia berusaha sekarang dengan berbagai cara. Tapi harus dipahami bahwa surga itu hanya satu, tidak dua. Tidak ada bedanya surga orang Kristen atau orang apa, tetap surga itu hanya satu. Surga itu adalah ciptaan Allah yang benar, ciptaan Yesus Kristus. Dan
yang akan tinggal di surga adalah Allah sendiri. Setan tidak bisa, Lucifer tidak bisa, iblis tidak bisa. Dia tidak bisa tinggal di surga. Tapi Allah yang harus tinggal di surga bersama dengan anak-anaknya. Allah bersama dengan anak-anaknya. Artinya semua manusia yang telah menjadi anak-anak Allah akan ada di dalam surga nanti. Orang yang tidak menjadi anak-anak Allah tidak bisa masuk. Tidak ada namanya dalam surga. Karena itu, seluruh mahasiswa Kristen yang ikut pendidikan agama, pastikan bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Saudara sebagai anak-anak Allah meyakini bahwa saudara akan masuk surga bersama dengan Bapamu, yaitu Yesus Kristus. Itu kebenaran yang jelas dari firman Allah buat kita. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21, di situ kebenaran firman Tuhan katakan, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Orang yang akan masuk surga bukan orang yang berteriak-teriak memanggil nama Tuhan, Tuhan, tetapi dialah yang melakukan kehendak Bapakku di surga, melakukan kehendak Allah di dalam surga. Anak-anakku sekalian, harus ingat sekali lagi bahwa dalam Alkitab ada 3 anak-anak Allah. Ada 3 anak-anak Allah. 1, orang Israel disebut anak-anak Allah karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Disebut anak-anak Allah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang kedua, semua orang Kristen di seluruh dunia yang telah diciptakan kembali dan menjadi anak-anak Allah karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya, saudara, dan semua orang Kristen yang sudah disebut anak-anak Allah. Yang ketiga, malaikat-malaikat di sorga disebut anak-anak Allah karena mereka adalah ciptaan Allah yang tidak berdosa. Inilah 3 anak-anak Allah. Saya harap saudara ingat dan tidak lupa dalam ujian. Jelaskan mengapa bangsa Israel disebut anak Allah. Jelaskan mengapa orang Kristen disebut anak-anak Allah. Jelaskan malaikat mengapa disebut anak-anak Allah. Dan mengapa mereka tinggal di surga. Jelas mereka tinggal di surga karena mereka adalah anak-anak Allah. Itu yang harus diingat. Saya katakan tadi, banyak orang berusaha masuk surga, tapi harus tahu bahwa surga itu buatan Allah. Allah yang membuat surga itu untuk dia tempat tinggal, dan dia akan tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya. Tapi manusia yang bukan anak-anak Allah tidak bisa masuk, saudara.
Karena dalam Wahyu 21 ayat 27 dikatakan orang yang akan masuk surga adalah orang-orang yang memiliki nama di dalam surga. Orang yang memiliki nama di dalam surga yaitu orang yang telah bertobat menjadi anak-anak Allah. Sehingga jelas kepada adik-adikku sekalian, mahasiswa, jadilah anak-anak Allah. Tuhan Yesus Kristus katakan, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Apakah yang dikehendaki Bapa kita di surga yang harus kita perbuat supaya kita bisa masuk surga? Apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita perbuat supaya kita masuk surga? Pertama, yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga ialah kita harus dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus Kristus katakan dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 6 bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5 katakan sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Seorang dilahirkan kembali karena percaya Yesus adalah Kristus. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 1. Ingat itu? Pertama Yohanes pasal 1 pasal 5 ayat 1. Dan orang yang dilahirkan dari Allah tidak berbuat berdosa lagi, sebab benih ilahi ada di dalam dia, yaitu Roh Kudus, Roh Kristus. Galatia 4 ayat 5 dan 6 jelaskan di situ. Yang kedua, yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita di surga ialah supaya kita semua mendengar Injil dan bertobat. Bertobat berarti sadar akan dosa dan mau tinggalkan dosa, karena Allah tidak menghendaki kita binasa. Allah mau supaya kita bertobat dan diselamatkan. Pertama, kedua Petrus pasal 3 ayat 9. Orang bertobat berarti kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus, dibaharui dalam roh dan pikiran, dan kita mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, dalam kehendaknya dan kekudusannya, dan menerima isi berita Injil. Menerima isi berita Injil. Isi berita Injil ialah Allah telah menjadi manusia, disebut Yesus Kristus, telah mati dan bangkit kembali menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Barang siapa percaya dalam namanya dan dibaptis, dia dibaptis akan diselamatkan. Markus 6 ayat 16. Markus 6 ayat 16. Wahyu 1 ayat 7, 17, 18 menerima, mengakui di mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus percaya bahwa Yesus adalah Kristus, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan,
dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya, sehingga menjadi anak-anak Allah. Allah diam di dalam dirinya. Allah akan mengampuni dosanya, didamaikan dengan Allah, hidup kudus dan benar, pasti akan diselamatkan masuk ke sorga. Rumah Bapa, bila ia tetap hidup kudus, hidup benar, dan tetap setia sampai mati dalam Yesus Kristus. Mati dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan oleh Allah masuk surga menurut pertama Tesalonika pasal 4 ayat 14. Di situ nyata tentang kebenaran. Yang ketiga, Allah menghendaki supaya semua anak-anak Allah dimeteraikan dengan meterai Roh Kudus, sebagai tanda milik kepunyaan Allah yang akan menerima mahkota kemuliaan Allah sebagai anak-anak Allah. Jadi seluruh mahasiswa harus pahami itu. Sudahkah Anda dimeteraikan dengan meterai Roh Kudus? Pasti kau masuk surga nanti menurut firman Tuhan. Keempat, Allah menghendaki supaya kita semua ada nama kita di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Bahwa kita telah bertobat. Orang yang tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, berarti orang itu tidak bertobat dan masih hidup di dalam dosa. Setiap orang yang mati akan menghadap Yesus Kristus dan dibukakan kitab kehidupan anak domba Allah. Kalau ada namanya dalam kitab kehidupan anak domba Allah, akan dikumpulkan masuk surga. Tetapi kalau tidak ada namanya di dalam, tidak ada namanya, akan dilemparkan ke neraka sebagai tanda hukuman. Perhatikan Wahyu 20 ayat 15 dan Wahyu 21 ayat 27. Dan kemenangan iman, lagu kemenangan iman nomor 200, nomor kemenangan iman nomor 204 ayat 1. Kelima, Allah menghendaki supaya kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Pertama Korintus pasal 3 ayat 8 sampai 13. Karena segala sesuatu akan lenyap, tapi kasih, pengharapan, dan iman akan tetap, dan itulah yang akan kita bawa pulang sebagai bekal kita ke sorga. Siapa tidak memiliki iman, pengharapan, dan kasih, ya tidak bisa masuk sorga. Karena itu sangat penting memiliki iman, pengharapan, dan kasih, karena itu akan jadi bekal buat kita. Bukan harta saudara, tetapi iman, pengharapan, dan kasih. Itu yang menjadi harta kekal bagi kita, jadi bekal kita masuk surga. Keenam, Allah menghendaki kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1, supaya kita hidup kudus, hidup damai, dan hidup benar, setia, jujur, taat. Ibrani 12 ayat 14, sampai mati dalam Yesus Kristus. Wahyu 14 ayat 13, dan kita mencapai garis akhir, mengakhiri pertandingan iman yang benar, mati di dalam Yesus Kristus. Pertama Tesalonika 4 ayat 14. Ketujuh, Allah menghendaki
kita berpegang pada perintah Tuhan Allah kita dan melakukan perintah Tuhan sebagai kewajiban kita, yaitu satu, takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah. Takut akan Allah menurut Pengkhotbah 12 ayat 13-14 berarti kita semakin mendekat kepada Allah, mengandalkan Allah, mengutamakan Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Pertama, Yohanes pasal 4 ayat 24, dan beribadahlah kepada Allah supaya Allah memberkati makanan kita, Allah memberkati air minum kita, dan penyakit dijauhkan dari kehidupan kita, dan Allah akan menggenapkan tahun umur kita, dan kita harus beribadah, kita harus memberi hormat kepada Allah. Maleakhi 2 ayat 13 ayat 1 sampai 3, jika kita mendengarkan dan tidak memberi hormat kepada nama Tuhan Allah kita, maka orang itu terkutuk. Berarti berkatnya terkutuk. Tuhan akan membuat berkatnya jadi kutuk. Tuhan akan patahkan lengan, dan Tuhan akan mempermalukan kalau orang tidak memberi hormat atas nama Allah, yaitu nama Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Tidak bisa masuk surga, saudara, orang yang tidak memberi hormat kepada nama Allah, tidak menghargai nama Allah, tidak menerima nama Allah, yaitu Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus, tidak bisa selamat. Karena itu mereka adalah orang-orang terkutuk. Mahasiswa saya yakin tidak seperti itu. Karena itu, saudara, beribadahlah kepada Allah dan berilah hormat kepada namanya. Kedua, memegang perintah Allah dan lakukan perintah Allah. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Yohanes 14 ayat 21. Setiap orang yang memegang perintah Allah dan melakukan perintah Allah berarti ia mengasihi Allah dan Allah akan mengasihi dia. Sebagai bukti Allah mengasihi dia, Allah akan datang dan tinggal bersama dengan dia. Allah akan menyertai dia di dalam sepanjang hidupnya. Allah di dalam dia dan dia di dalam Allah. Yohanes 14 ayat 21 sampai 23. Perintah manakah? Perintah manakah yang Tuhan Allah mau supaya kita lakukan dalam hidup kita? Satu, semua perintah Allah yang telah saudara tahu harus dilakukan. Sebab apa yang kita sudah tahu dan tidak lakukan itu adalah pelanggaran hukum Allah atau pelanggaran perintah Allah. Menurut Roma pasal 1 ayat 31-32. Jadi semua yang kita sudah tahu, lakukanlah itu. Yang kedua, dalam pertama Yohanes pasal 3 ayat 23, ada dua perintah yang dikehendaki Tuhan Allah kita lakukan, yaitu satu, kita harus percaya dalam nama Yesus. Ini perintah, harus percaya dalam nama Yesus Kristus.
Baru itulah kehendak Allah. Siapa tidak percaya nama Yesus Kristus akan dihukum. Sesuai Markus 16 ayat 16. Percaya Yesus adalah Kristus, berarti kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Percaya Yesus adalah anak Allah, berarti kita mengakui Allah telah menjadi manusia, disebut anak Allah. Percaya Yesus adalah Tuhan, berarti kita mengakui bahwa Yesus itu adalah penguasa tunggal, pencipta langit, bumi, lautan dan segala isinya. Dia adalah Tuhan penebus bangsa Israel. Dia adalah Tuhan alam semesta. Dia adalah Tuhan dia adalah Allah satu-satunya. Tidak ada Allah sama dengan Dia. Itulah Yesus Kristus. Dan itu ada di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10. Kemudian dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat menurut Kisah Rasul pasal Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Tidak ada juru selamat selain daripada Yesus. Tidak ada orang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa percaya, engkau pasti diselamatkan. Kemudian yang berikut, orang yang percaya Yesus dan dibaptis dalam nama Yesus pasti diselamatkan. Tapi siapa tidak percaya akan dihukum. Jadi semua orang yang tidak percaya Yesus adalah orang yang melanggar hukum. Karena itu mereka akan dihukum di dalam hukuman, yaitu neraka. Perintah yang kedua dalam pertama Yohanes pasal 3 ayat 21 ialah kita harus saling mengasihi sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Allah kita, mengasihi semua orang, mengasihi diri kita sendiri, mengasihi musuh kita. Dengan kata lain, kita mengasihi orang dengan perkataan, dengan perbuatan, dan dengan kebenaran. Itulah perintah Tuhan. Dan yang ketiga, perintah yang ada di dalam Maliaki 3 ayat 6 sampai 12. Membayar persembahan perpuluhan menyenangkan hati Allah, tapi tidak membayar perpuluhan dan persembahan harus disebut penipu Allah. Orang yang menipu Allah adalah orang yang terkutuk. Bahwa orang yang tidak memberi perpuluhan dan persembahan disebut menipu Allah. Bolehkah manusia menipu Allah? Perhatikan Wahyu 21 ayat 9 sampai 7 tentang Yerusalem baru, bahwa tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru sesuatu yang najis atau yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Wahyu 21 ayat 27. Orang yang melakukan kekejian adalah orang yang melakukan petenungan, peramalan, penelaah, penyihir, mantra, atau meminta petunjuk kepada orang mati, yang berobat kepada dukun,
tidak akan masuk Yerusalem baru atau tidak akan masuk sorga. Orang-orang pendusta atau orang-orang pembohong atau orang-orang penipu Allah, orang yang menipu Allah adalah orang yang tidak membawa perpuluhannya dan persembahan khususnya ke dalam rumah perbendaharaan. Perhatikan Maliaki 3 ayat 8-10. Orang yang tidak membawa perpuluhan dan persembahannya kepada Tuhan disebut penipu Allah, membohongi Allah, mendustai Allah. Orang tidak akan memasuki sorga. Orang pendusta Allah, orang yang membohongi Allah atau orang yang menipu Allah. Masalah tidak memberikan perpuluhan dan persembahan akan membuat banyak orang akan binasa karena ia tidak tahu kalau itu dosa besar. Melanggar perintah Allah, melanggar hukum Allah. Hamba-hamba Tuhan takut menyampaikan perpuluhan dan persembahan. Khusus adalah hamba Tuhan yang membiarkan jemaat terkutuk, membiarkan jemaat untuk binasa selama-lamanya dan tidak akan masuk ke sorga karena disebut pendusta, karena disebut pembohong, karena disebut penipu Allah. Saudara-saudaraku, anak-anakku mahasiswa, belajar memberi perpuluhan, sebab tanpa memberi perpuluhan termasuk tergolong Anda penipu Allah. Ingat, baca ulang Wahyu 21 ayat 27. Pendusta, penipu, pembohong tidak bisa masuk surga. Biar dia pendeta, biar dia majelis gereja, tokoh gereja, kalau kau tidak memberi perpuluhan, kebenaran Alkitab katakan engkau adalah pendusta, engkau adalah pembohong, penipu Allah. Tidak ada tempatmu di dalam kerajaan surga. Ingat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kehendak Bapa kita di surga ialah satu, hendaklah kita melakukan kewajiban kita, yaitu takut akan Allah. Kedua, memegang perintah Allah dan melakukan perintah Allah. Perintah Allah yang harus kita lakukan ialah satu, percaya nama Yesus. Dua, hidup saling mengasihi. Tiga, lakukan semua perintah Allah yang kita sudah tahu. Keempat, bawalah persepuluhanmu dan persembahanmu khususmu ke dalam rumah perbendaharaan atau ke rumah Tuhan. Ingat, semua perbuatan kita akan dibawa oleh Allah ke pengadilan, dan yang akan mendukung kita masuk ke surga, tetapi perbuatan yang jahat akan membawa kita kepada penghukuman dalam neraka. Kesimpulan, surga adalah ciptaan penguasa tunggal, yang awal dan yang akhir, Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, Allah satu-satunya Allah yang benar. Surga diciptakan Allah untuk tempat kediamannya. Yang berhak tinggal di surga adalah Allah sendiri dan semua anak-anak Allah, yaitu malaikat yang tidak berdosa, orang-orang Israel, dan semua orang Kristen yang telah menjadi anak-anak Allah. Manusia yang bukan anak Allah tidak ada namanya di dalam surga, rumah Bapa,
dan tidak ada tempatnya di dalam sorga. Tetapi manusia yang mau masuk ke surga harus dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Baru bisa masuk. Dilahirkan kembali berarti percaya Yesus adalah Kristus, percaya Yesus adalah anak Allah, percaya Yesus adalah Tuhan, percaya Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Sesudah itu diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus masuk hatinya dan dimeterainya dengan Roh Kudus sebagai milik Allah, dan ada namanya dalam surga bahwa ia telah bertobat, menerima Yesus Kristus dan dibaptis dalam nama Yesus. Pasti diselamatkan sesuai Markus pasal 16 ayat 16, bahwa orang yang percaya Yesus memberi diri dibaptis dan diselamatkan. Tapi orang yang tidak percaya Yesus tidak bisa, melainkan orang itu akan dihukum. Seluruh mahasiswa, kiranya kita berhasil menjadi orang-orang sorga. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran khusus hari ini. Kiranya Roh Tuhan berkenan menuntun seluruh mahasiswa, sehingga semua orang mendengar video ini diberkati Tuhan dan percaya bahwa Yesus itu Kristus. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Dia bertobat dan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Waktu menghadap Tuhan, dibuka kitab kehidupan, ada namanya dalam kitab kehidupan. Maka sorga terbuka untuk dia, tinggal di surga, istirahat sesuai rencana Allah. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Pembelajaran kami hari ini telah selesai. Kami siap mengikuti ujian tanggal 8 Oktober. Berkati semua mahasiswa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.